paham, saudara ya. Banyak, bahkan orang Yahudinya sendiri sama seperti orang Kristen nggak ngerti agamanya, sama seperti orang Islam nggak ngerti agamanya. Sama, saudara ya. Kalau Anda lihat bagaimana pertukaran sandera kemarin, itu adalah bentuk dibalik pertukaran sandera ini, ya. Saya tadi judulnya mau saya kasih ini, saudara, rahasia dibalik pertukaran sandera Israel, saudara ya. Di balik pertukaran sandera Israel ini, ya, ada hal, kalau nggak kita ganti judulnya saja, saudara ya, dilepas pasti berhenti. Kalau nggak dilepas, habis terus, dirancak terus, saudara. Tujuannya mau melepaskan sandera, simple. Tujuannya Israel. Nah, lalu orang-orang Kristen yang munafik seperti Murai Wali CS, kan kita harus mengasihi musuh kita. Dia belum pernah anaknya diculik, saudara ya. Dia belum pernah anaknya diculik. Kalau anaknya diculik, dia akan lakukan apa? Polisi bisa apa, saudara, kalau ada penculikan anak di Indonesia? Ya. Hari ini kita koinonia, saudara. Tentu nggak gubrak-gubrak, tapi kita membahas bentrokan Israel versus Palestina di Bitung, ya, saudara ya. Baru minggu lalu, saudara ya, saya diancam-ancam sama lawyer-lawyer kadrun, saudara ya. Waduh, baru minggu lalu diomongin. Kejadian bener kan? Kejadian bener kan, saudara ya. Saya bilang, biadab dong agama kamu. Ya memang biadab lah, gimana? Penyataan kan? Apa saja dari ruwet, saudara ya. Saudara, kita tidak akan cerita ke dalam mengapa bisa terjadi bentrokan. Yang jelas itu seharusnya BSM atau Barisan Solidaritas Membela Palestina ini seharusnya tidak diizinkan untuk demo hari itu, saudara ya. Tetapi mereka maksa. Intinya begitu, saudara. Jadi ya bentrokan lah pasti ya, dua ormas ya. Sama-sama, saudara ya. Kita nggak peduli siapa salah, siapa benar. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang definisi mengasihi musuh kita apa sih? Kenapa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kasihlah musuhmu, saudara? Para rasul mengajarkan kepada kita, kasihlah musuhmu. Tapi, saudara, banyak ya, kasihlah musuhmu ini menjadi mitos, ya, saudara ya. Saudara jangan berpikir di dalam kata kasihlah musuhmu lalu tidak bisa keluar pengajaran salah, saudara ya. Di dalam pengajaran kasihlah musuhmu, orang-orang mulai keluar dari apa yang tertulis di Alkitab, ya. Mereka itu sebenarnya takut, tapi alasannya kita mengasihi musuh. Dan karena kamu punya ketakutan yang salah, kamu punya kasih yang salah, maka kamu terus akan di-framing seumur hidupmu, dan kamu tidak berkemenangan, saudara. Itu yang terjadi ya, sampai kamu menang, itu. Ya, hari ini ya saya berharap hari ini Anda setelah mendapat mendengar firman Tuhan di komunitas ini, Anda akan mengalami kelepasan, saudara ya. Anda akan mengalami pembebasan dari intimidasi, dari stigma-stigma yang negatif yang membuat Anda depresi, tertekan karena Anda sedang di dalam konflik. Dan Anda akan merdeka, saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dan ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Ini terima kasih buat yang kasih kolektor, saudara, Everest dan Relisi Barani. God bless you semuanya, Relisi Barani dari Amerika. Ya, saudara, kolektor Anda, semua taburan Anda akan 30% akan diberikan ke yayasan-yayasan kita, saudara ya. Sehingga semuanya diberkati ya, saudara ya. Anda diberkati, saya juga diberkati. Haleluya, luar biasa. Nah, masalahnya bagaimana? Ya, sejauh mana kita mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuninya, saudara? Ya, 70 kali 7, saudara. Ya, 70 kali 7 kita mengampuni. Nanti kita akan lihat, saudara ya, bagaimana Israel ini dia mengampuni musuh-musuhnya. Dan bagaimana Israel ini berdamai dengan musuh-musuhnya, saudara. Hebat sekali, loh, saudara. Tidak membalas, loh, saudara. Mereka tidak melakukan pembalasan, loh. Ya, sekalipun Israel adalah negara adidaya, dia tidak pernah membalas ke Spanyol, loh. Tidak pernah membalas Jerman, nggak pernah membalas. Ya, mereka nggak balas Arab Saudi, nggak dibalas. Ya, mereka tidak membalas musuh-musuhnya, saudara. Mereka bahkan memberkati musuh-musuhnya. Loh, katanya ajaran Yudaisme
Mata ganti mata, salah saudara. Kamu belajar yang salah dari Yudaisme. Kamu baca Yudaisme kata pendetamu yang bodoh-bodoh itu, saudara. Sorry ya, saya bilang memang pendetamu bodoh-bodoh semua kok. Nggak sekolah, nggak ngerti apa-apa tentang Yudaisme, asal ngomong aja, saudara. Oh, si Paulus Yudaisme, oh bukan, saya percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bahkan saya percaya Yesus adalah Yehova sendiri. Jadi saya bukan Yudaisme, saudara ya. Cuma saya belajar tentang Yudaisme. Ya, dan banyak hal yang salah ya yang dipahami oleh pendeta-pendeta orang Kristen, orang Islam ya terhadap Yudaisme. Banyak yang salah. Bahkan orang Yahudinya sendiri banyak yang salah paham, saudara ya. Banyak, bahkan orang Yahudinya sendiri sama seperti orang Kristen nggak ngerti agamanya, sama seperti orang Islam nggak ngerti agamanya. Sama, saudara ya. Kalau Anda lihat bagaimana pertukaran sandera kemarin, oh itu adalah bentuk dibalik pertukaran sandera ini, ya saya tadi judulnya mau saya kasih ini, saudara ya, rahasia dibalik pertukaran sandera Israel, saudara ya. Di balik pertukaran sandera Israel ini, ya ada hal, kalau enggak kita ganti judulnya saja, saudara. Kali, saudara ya, di balik pertukaran sandera Israel ini ya, saudara ya. Mengapa Israel mau ceasefire, saudara? Ya, simple, kan ada sandera 50 sandera yang dibebaskan. Mengapa Hamas mau ceasefire, saudara? Ya, karena Hamas kalah. Kan simpel. Dari awal kan Hamas kan bencana kan maunya ceasefire, saudara. Begitu nyurang, oh ceasefire, kayak orang Islam ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Dari awal mereka memang rencananya seperti sudah saya terangkan kemarin ya, sebenarnya ini nggak nyaman ya, ini karena baterainya mati caranya sudah, saudara ya, ini nggak nyaman karena ini baterainya mati ya. Nah, akhirnya bisa, saudara ya. Mereka mau dari awal ya, saudara ya. Saya tunjukkan ke Anda nih ya. Kita ulangi lagi ya, materi komentar kemarin ya. Loh, ini mati. Ya, mengapa strategi Hamas, saudara ya? Satu, menculik dan membunuh. Mengapa, saudara? Untuk provokasi, saudara. Dua, hostage, Sandra ya. Mereka menculik dan membunuh untuk memprovokasi, ya. Kedua, mereka lakukan hostage, saudara. Lalu tiga, mereka lobby negara Islam, ya. Yang keempat, mereka ya lobby dengan negara Indonesia, lobby negara Islam, ya. Apa tujuannya ini, saudara? Ya, untuk ceasefire, saudara. Ya kan? Jadi mereka menculik dan membunuh provokator untuk menarik perhatian, untuk mengambil perhatian, saudara ya, untuk mengambil perhatian dari seluruh dunia, ya, untuk cari perhatian, saudara. Setelah menculik dan membunuh, ya, mereka ambil negara Islam ini buat belain mereka, saudara, ya. Dan mereka sandra, ada sandra di sini supaya Israel mau ceasefire. Jadi nggak dibunuh, saudara. Ya,
Lalu mereka punya taktik, saudara ya. Taktik perangnya, saudara. Satu, saudara ya, perang dengan tunnel, saudara ya. Perang di terowongan. Itu taktiknya mereka, saudara ya. Dua, ya mereka menggunakan rakyat civilians, ya saudara ya. Untuk tameng, ya. Tiga, mereka menggunakan media propaganda. Ya, playing victim. Tapi yang nomor tiga ini gagal mereka. Karena ketika mereka melakukan teror itu, ya, itulah yang membuat kebencian dunia. Salah, mereka kurang pinter marketingnya, saudara ya. Ya, mereka tidak pernah kerja, mereka itu cuma memang bajingan semua. Salah, mereka justru mempertontonkan kebiadaban mereka. Tapi oke lah, sudah nggak masalah. Yang penting dibasmi semua. Makanya lihat ya, kalau Anda pergi di seluruh dunia, ya, orang-orang Arab, orang-orang Islam berusaha untuk mencabut, saudara ya, semua apa namanya? Mereka berusaha mencabut semua poster-poster itu ya, kidnap itu ya, dicabut, saudara ya. Nah, coba kita lihat, saudara ya. Mungkin masih ada ya, mungkin gampangnya ya. Jadi orang Palestina bunuhin orang Israel boleh, saudara ya. Tapi orang Israel nggak boleh bunuhin orang Palestina, saudara ya. Itu dah, dan banyak ya. Wah, banyak sekali, saudara ya, gerakan-gerakan ini ya. Nah, itulah perang propaganda. Ya, perang taktik yang gagal, saudara ya. Ini ya, media propaganda yang gagal, saudara ya. Ya, media propagandanya gagal. Makanya mereka bisa mereka lakukan adalah begitu, saudara ya. Nah, saudara, ada kebencian yang amat sangat di sana, saudara ya. Ya, ada tindakan kebencian, saudara. Tindakan kebencian ini begitu amat sangat sehingga mendarah daging ke mereka, saudara ya. Dan itu kebencian itu ditularkan. Lalu ya beberapa tadi ya, walk out school tadi ya, Anda lihat ya, mereka guru-gurunya itu ya menghasut supaya murid-muridnya SD SMP disuruh keluar, saudara ya, jangan sekolah, tapi ikut demo Palestina. Ada kebencian di sana yang amat sangat, saudara, yang luar biasa. Nah, saudara tahu mengapa Israel mau ceasefire? Ya, karena untuk membebaskan sanderanya, saudara. Karena ada 50 orang yang dibebaskan. Oke, 50 itu banyak. Ya, tetapi kenapa Hamas mau ceasefire? Karena mereka sudah kalah. Sudah kalah, saudara. Apakah Israel takut dengan seluruh dunia? Kemarin sudah saya tunjukkan demo. Ya, tadi malam saya kedatangan tamu orang Yahudi, saudara ya, Pak suami istri, yang ngobrol. Ya, saya tunjukkan kepada mereka. Ya, but all the world against us now. Saya bilang, which all the words? All the words itu all the words yang mana? Saya bilangin, saudara ya. Kamu lihat ya, semua yang demo-demo itu ya, Arab semua, they are Islam. Saya bilang, so all the word you mean with all the word is the Islam word. The Islam who stayed all the world because of they ask refugee, ya kan? Because they ask asylum, ya kan? Karena mereka mencari perlindungan dari negara-negara kafir yang pajaknya dibayar oleh sebagian besar orang Yahudi, saudara. Ironik ya, saudara ya. Kan begitu, saudara ya. Ya, perang strateginya mereka udah kalah, strategi non taktiknya itu kalah. Ya, kenapa? Karena Israelnya tegar tengkuk, ya. Israelnya bandel, nggak peduli dengan seluruh dunia, hajar, saudara ya. Sampai mereka serahkan sandranya. Kan Israel kan targetnya kan sandra. Target dari Israel adalah melepaskan sandranya. Kalau dilepaskan ya berhenti Israelnya, saudara. Kan daripada saya udah bilang, kalau kamu lepaskan sandranya, pasti Israel akan berhenti. Ya, dilepas pasti berhenti.
Kalau nggak dilepas, habis terus, dirancak terus, saudara. Tujuannya mau melepaskan santet, simple. Tujuannya Israel. Nah, lalu orang-orang Kristen yang munafik seperti Murai Wali CS, oh kan kita harus mengasihi musuh kita. Dia belum pernah anaknya diculik, saudara ya. Dia belum pernah anaknya diculik. Kalau anaknya diculik, dia akan lakukan apa? Polisi bisa apa, saudara, kalau ada penculikan anak di Indonesia? Ya, kalau ada penculikan di Indonesia, polisi itu bisa apa? Rata-rata hilang, saudara. Atau ya udah deal, saudara. Ya, penculikan di Indonesia itu selalu berakhir dengan ya udah bayar. Itu kan terjadi, saudara. Kan apa yang terjadi kalau anakmu diculik, saudara? Ya, kalau anakmu yang laki-laki dibunuh, anak perempuanmu diculik, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita akan mengasihi musuh kita saat itu, saudara? Oh iya, harus, saudara, harus. Cuman definisi kasihmu itu harus benar. Ya, orang Yahudi itu menafsirkannya dengan tepat. Treat your enemy fairly. Ya, ya, kamu harus memperlakukan musuhmu dengan fair, saudara. Dengan fair, ya. Nanti kita belajar ya apa definisi mengasihi musuh ya yang diajarkan oleh Yesus ya, yang sama-sama orang Yahudi memahami hal yang sama dan apa yang Yesus lakukan, saudara ya.